Tepat di Kampung Uman Agung, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari Daerah Pemilihan 2 mengadakan jaring aspirasi masyarakat melalui reses tahap kedua masa sidang kedua tahun 2023, Selasa 7 Maret 2023. Adapun anggota DPRD dari Dapil 2 yang ikut dalam reses tersebut adalah Saleh Mukadam dari Partai Gerindra, Agus Hamid dari PDI Perjuangan, selanjutnya Ibu Mary Andriani dari Partai Kebangkitan Bangsa, Wayan Sudana Mertayasa dan M. Idris dari Partai Nasdem, Sugimin dari Partai Golkar, kemudian Ikade Asia Nafiri dari Partai PDI Perjuangan, dan Agus Triyono dari Partai Keadilan Sejahtera. Ibu Mary Andriani dari Partai Kebangkitan Bangsa mengawali sambutan dengan mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kampung Uman Agung yang telah menjembatani atas terselenggaranya reses tahap kedua masa sidang kedua tahun 2023 ini antara anggota DPRD dari Daerah Pemilihan 2 dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh wanita. Ibu Mary menjelaskan acara reses ini adalah acara penting dan menjadi harapan anggota DPRD. Pasalnya, melalui reses ini, antara anggota DPRD dari daerah pemilihan bertemu langsung dengan masyarakat konstituennya. Dalam hal ini, menampung aspirasi warga masyarakat. Ibu Mary menambahkan terkait pembangunan infrastruktur yang menjadi harapan warga masyarakat, tahun 2023 ini Pemda Lampung Tengah hanya memiliki anggaran sekitar 161 miliar rupiah saja. Oleh karena itu, tidak semua pembangunan infrastruktur, baik jalan dan jembatan dan lainnya, akan bisa dibangun seluruhnya. Yang saya hormati bapak-bapak, tokoh masyarakat, tokoh agama, bapak ustadz, ibu-ibu, saudari. Puji syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa duduk bersama, bersilaturahmi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan untuk kita semuanya. Salawat dan salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Camat dan Bapak Kepala Kampung Uman Agung yang alhamdulillah sudah menjembatani kami untuk bertemu dengan tokoh masyarakat niki khusus Uman Agung ya Pak. Tokoh masyarakat, tokoh agama Kampung Uman Agung Bandar Mataram. Hari ini adalah hari reses kami, reses tahap kedua dan masa sidang kedua. Acara reses ini acara yang kami tunggu-tunggu Bapak, karena acara ini kami bisa bersilaturahmi langsung dengan panjenengan sedoyo. Jadi kami DPRD Lampung Tengah itu semengerang nek acara reses kata ini. Karena nopo? Niki acara wajib buat kami untuk menampung semua aspirasi masyarakat yang ada khususnya saat ini neng Uman Agung. Dan sengaja juga Pak, niki reses di tahap 2 ini saya ajak bapak-bapak Dapil 2 ini untuk belusukan lagi ke Kecamatan Bandar Mataram. Agar apa? Agar bapak-bapak DPR Dapil 2 ini juga ikut melihat kondisi kampung Uman Agung. Tadi bapak-bapak semuanya sudah merasakan nikmat jalan-jalannya yang agak bergong-bergong. Iya. Jadi Pak, reses ini jangan cuman jenengan nanti aspirasinya itu cuman untuk infrastruktur saja, tidak. Banyak bidang, banyak dinas Pak. Semua dinas di Kabupaten Lampung Tengah itu enten anggarane. Jadi enten pertanian,
enten sosial, enten kathah. Jadi jangan pun disukani kertas nggih. Nah, jadi jangan cuma infrastruktur saja. Nggih. Sedanten dibuat program untuk tahun yang akan datang. Dibuat program prioritas yang mana yang harus kita dulukan untuk tahun yang akan datang. Kami sudah menjadi tugas dan kewajiban kami untuk menindaklanjuti aspirasi dari Bapak semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, makanya saya bilang tadi jangan cuma infrastruktur, karena semua dinas enter anggarannya, okay? Dan infrastruktur yang memang menjadi pokok. Biasanya kalau kita reses niku pokoknya niku infrastruktur. Gitu Bu, jalan-jalan ladang semuanya harus bagus dan lain sebagainya. Itu tadi tahun ini hanya 161 miliar. Dengan 28 kecamatan, 311 kampung, kayak jenengan bagi satu swidak siji niku kira-kira angsale pinten. Gitu? Makanya Kabupaten Lampung Tengah tidak bisa serta-merta membangun seluruh jalan yang rusak di Kabupaten Lampung Tengah karena anggarannya tak apa cumi nggak nggih. Jadi insya Allah semua nanti aspirasi dari Bapak semuanya di semua bidang, insya Allah kami akan mencoba menindaklanjuti dan kami akan sidangkan di sidang paripurna DPRD Lampung Tengah. Selengkapnya rangkuman acara reses tahap kedua dengan masa sidang kedua tahun 2023 anggota DPRD Lampung Tengah dari Dapil 2 bersama jurnalis LDS TV Hana Hairunisa. Inilah liputan selengkapnya. Ini menganggap pemerintah daerah berhasil itu apabila jalannya bagus, benar nggak? Masalah bantuan duit, masalah itu nggak pernah dipikirkan. Pak Bupati, pemerintah, gue nggak butuh bantuan bibit, gue nggak butuh bantuan ini itu, yang penting jalan bagus, kan udah. Kenapa? Di sini masuk akal. Di saat infrastruktur kita bagus, transportasi lancar, akhirnya untuk mengeluarkan hasil pertanian kita tidak akan seperti itu. Nah, tadi Bu Mary sudah menjelaskan, keterbatasan anggaran. Kebetulan Kabupaten Lampung Tengah ini adalah wilayah yang paling luas, hampir 5.000 km persegi, penduduknya paling banyak, airnya luas, jalannya paling banyak. Dan di sini APBD-nya paling besar di seluruh kabupaten kota di Provinsi Lampung. Kenapa kok paling besar bantuan dari pusat? Dari dana alokasi khususnya, karena pegawai negeri sipilnya itu sangat besar, yaitu mencapai 10.000. Dan kemarin karena kita kekurangan pegawai, akhirnya kita mengajukan formasi untuk diangkat P3K. Dan 2 tahun ini kita sudah mengangkat P3K itu 4.600 sekian. Ini beban lagi. Jadi APBD kita tadi sudah secara rinci Bu Mary menjelaskan. Ini saya coba lagi lebih ke dalam ya. Jadi jauh kita dana alokasi khusus itu adalah dana transfer dari pusat, itu jumlahnya 1,3 sekian triliun ya. Akan tetapi untuk bayar gaji pegawai berikut tunjangan dan lain sebagainya, berikut P3K ini nanti kita membutuhkan
hampir 900 miliar. Nah, maka dari itu, Ibu Bapak sekalian, kalau masalah infrastruktur itu tidak lepas dari diri kita sendiri sebagai masyarakat. Biasanya masyarakat iku jaluk wis diwai orang berapa wayahe dalan itu bertahan 10 tahun, iki mau bertahan 3 bulan wis lompek-lompek, betul nggak? Kenapa? Apakah mutunya? Mutunya jelek. Mereka kerja itu sesuai standar. Di situ ada speknya. Nah, apa yang membuat jalan kita nggak apik? Yaitu muatan jalan raya yang tidak sesuai dengan kelas jalannya. Maka dari itu, sudah beberapa tahun ini kami DPR ini mempunyai inisiatif untuk membuat perda batasan angkutan jalan raya, di mana yang kita atur di situ adalah tinggi kendaraan, lebar kendaraan, panjang kendaraan, dan jumlah sumbu. Akan tetapi hingga saat ini gagal terus dengan alasan investasi. Tapi kami tetap harus berjuang terus untuk memperjuangkan perda tersebut, atau enaknya dimengerti Pak, perda portal. Gitu. Kira-kira Bapak Ibu sekalian mendukung nggak kalau DPRD membuat perda inisiatif tentang portal, pembatasan muatan angkutan jalan raya? Sing tenang, sing gue lama jelas orang itu. Nah, di sini Ibu Bapak ya, kita juga ya mengarahkan masyarakat untuk berapa? Khususnya apa nih namanya saluran air. Jangan sampai jalan itu tergenang air. Kita sama-sama membangun wilayah kita bantu pemerintah mengalokasikan anggaran, kita mengalokasikan pikiran dan tenaga, ya minimal depan rumah kita, ya parah gitu. Makanya sekarang Pak, kebetulan saya sudah 18 tahun Pak, orang di komisi terus. Kebetulan kalau nikah ke komisi terus. Makanya ide-ide yang saya buat, nanti setiap desa atau wilayah atau lingkungan yang mengusulkan jalan itu harus dibarengi saluran air yang sudah beres. Kalau salurannya nggak ada, jeblok ke orang tak kayak di dalam. Itu. Jadi masih banyak masyarakat yang antusias rumahnya jalannya supaya bagus, mereka akan membenahi saluran jalannya. Apa saluran jalan air? Yaitu siring. Yang pertama yang akan kami lakukan. 6 kecamatan. Wakilnya dari 6 kecamatan itu ada 10 orang. Nah ini satu lagi namanya Agus Priyono. Ini paling muda, paling ganteng, paling gagah, dan paling sehat. Ini masih sehat. Belum diperkenalkan ya, Pak Agus Priyono ini dari Partai Keadilan Sejahtera. Silakan selamat datang. Hadir di sini Bapak dan Ibu yang kami hormati adalah tujuannya untuk menampung aspirasi. Aspirasi itu unek-unek. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Lurah. Aspirasi itu unek-unek, juga bisa usulan, juga bisa permasalahan atau persoalan yang ada di Kecamatan Bandar Mataram atau di Kampung Uman Agung khususnya, karena sekarang kita ada di Uman Agung dan yang hadir adalah masyarakat Uman Agung. Nah ini monggo kerso, silahkan disampaikan kepada kami untuk ditampung, karena pekerjaan kami ini adalah mewakili rakyat. Salah satu tugasnya menampung aspirasi, kemudian mengawasi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bupati, ngurusi masalah pembuatan peraturan daerah, kemudian juga menyusun anggaran pendapatan belanja daerah yang tadi sudah diuraikan oleh Bu Medi. Ada 3 tugas
ada tugas anggota dewan itu. Jadi budgeting, keuangan, pengawasan, dan satu lagi tadi pembuatan perda. Ditambah lagi dengan turun ke bawah untuk menjalin aspirasi, untuk melengkapi apa-apa yang sudah kami terima, yang sudah kami tampung selama ini. Sengaja kami di sini mudah-mudahan bisa, karena kita lebih dekat, kita lebih cepat nyampe-nya persoalan-persoalan itu. Seandainya Bapak Ibu di sini tidak ada masalah, sudah aman, tentrem, mahrifah jinawi, alhamdulillah. Alhamdulillah, itu tujuan kita semua di dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Tapi kalau ada persoalan-persoalan, ada kekurangan, ada jembatan penyeberangan sekolah misalnya putus, jembatan gantung yang mau putus juga, yang membahayakan jiwa masyarakat, nah ini bisa disampaikan. Apa saja yang bisa disampaikan tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Mary. Seluruh aspek kehidupan masyarakat di sini, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya, agama, ya. Kemudian ada pertanian, kesehatan, pendidikan, perkebunan, peternakan, apa saja, semua, karena komitmen kita, negara kita itu yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan di seluruh wilayah negara Indonesia. Jadi tanggung jawab pemerintah untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Nah, saya persilahkan ya, sebebas-bebasnya dalam waktu 1 jam barangkali ya Pak Muslim ya, kita di sini karena kami akan beralih ke tempat lain. Dan waktunya hanya sampai jam 12 siang barangkali di sini. Yang saya hormati bapak-bapak atau ibu-ibu anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang saya hormati Bapak Kepala Dusun, Bapak Taur, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta ibu-ibu masyarakat semuanya. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat-Nya, sehingga kita masih dapat berjumpa dan berkumpul di balik kampung ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salamnya Allah semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di yang kiamat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang kami hormati, yang pertama di sini saya mewakili dari Bapak Camat. Kebetulan dia nggak bisa hadir karena ada agenda ketemu Bapak Bupati katanya. Yang kedua, saya mengucapkan selamat datang kepada bapak-bapak anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Dapil 2, yang intinya bapak-bapak dan ibu anggota dewan ini datang ke sini dengan tujuan yaitu menjaring aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses tahap 2 masa sidang kedua. Ya, intinya masyarakat di sini dimohonkan istilahnya punya inspirasi apalah, istilahnya punya keinginan atau kehendak ya bisa disampaikan oleh bapak-bapak anggota dewan dari ibu-ibu semuanya ini. Intinya kami minta masyarakat Manado ini ya nanti kalau punya unek-unek atau punya keinginan ya diutarakan aja. Mumpung bapak-bapak anggota dewan bisa hadir di kampung kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait harga, Pak. Harga dari mayoritas petani-petani yang ada di lingkungan kita ini, khususnya di Bandar Mataram atau Lampung Tengah ini, harga dari bahan yang sudah kita sediakan. Contohnya dari singkong, Pak. Singkong ini saat ini dari petani penjualan itu bersihnya hanya Rp600, Pak.
Jadi mohon kepada bapak-bapak DPRD atau ibu DPRD, ini aspirasi yang dari masyarakat seperti ini Pak, yang perlu sekali kita utamakan. Jadi yang pertama tentang jalan itu harus benar-benar, jangan cuma janji saja. Mohon maaf, sekarang di media sosial itu sangat luar biasa terkait dengan pembangunan jalan, itu yang pertama. Yang nomor dua, keluhan masyarakat itu Pak, benar disampaikan Pak Rupanya adalah pupuk. Tapi selain pupuk juga hasil pertanian kami juga harus perlu dipertimbangkan Pak, karena itu adalah support penunjang kami terkait dengan ekonomi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena setiap tahun alokasi pupuk kita berubah. Setiap tahun alokasi pupuk kita berubah berdasarkan pengajuan dari kelompok tani, anggota kelompok tani. Nah, jadi besok ke depan bulan 10 sudah mulai muncul, kita cross check lagi kebutuhan kita ini sudah tercover apa belum, ya, pengakomodiran itu cross check lagi di dusun. Itu biasanya ada kelompok cek masuk atau tidak. Kalau masuk, sampaikan KTP untuk pengajuan DRDKK. Dan setiap tahun perlu kami sampaikan juga, kenapa saya bilang kebutuhan pokok kita ini selalu berbeda tiap tahun tergantung pengajuan. Dan setiap tahun ada yang namanya SK Gubernur. SK Gubernur tentang pembagian alokasi kuota pupuk. Nah, itu SK itu juga berdasarkan pengajuan dari bawah. Pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dan Gubernur tidak serta-merta menentukan lalu tengah jumlahnya sama itu enggak. Kecamatan ini jumlahnya sama enggak. Ada dasarnya semua. Yang mana dasar itu adalah pengajuan dari kebutuhan dari bawah. Tuh, jadi saya pastikan kalau memang kita objektif terhadap diri kita sendiri untuk mengakomodir itu, insya Allah nggak ada terjadi. Cuma sedikit, memang jadi problem. Porsi yang dialokasikan dari gubernur itu diploting ke dalam 12 bulan, yang mana masing-masing bulan itu berbeda. Nah, masing-masing bulan itu berbeda kenapa? Karena mereka juga penyuluh itu akan memverifikasi masing-masing lokasi. Misal nih, Bandar Mataram Wayang Tandur bulan 1 porsinya tidak sama dengan wilayah seperti Mataram yang mungkin pas tandurnya nggak di bulan 1. Jadi ada proporsional seperti itu. Kami juga sudah 2 kali duduk bareng sama distributor pupuk. Yang mereka sampaikan itu tadi, mereka dapat alokasi dari gubernur itu berdasarkan kelompok-kelompok tani yang mereka bawa. Bukan ada permainan di dalam distributor atau pengecer, itu enggak. Di sistem itu tadi, karena memang sistem ini juga belum terlalu lama, mungkin juga ketidaktahuan kita juga terkait masalah saya ini kelompok tani loh, tidak dimasukkan apa belum namanya di DKK. Nah, mungkin ke sana kita lebih cerdas lagi besok tahun 2020 di bulan 9-10 untuk proaktif menyampaikan kebutuhan kita kepada pengurus kelompok tani. Pada dasarnya tidak bisa mengintervensi korporasi, tidak bisa bro, lo punya perusahaan, tolong dong harganya sekian, itu nggak bisa juga. Kenapa? Karena perusahaan akan juga mempertimbangkan laba dan rugi. Dan kita juga pahami bahwa stagnan harga itu setiap tahunnya akan bervariasi. Kita tidak bisa memastikan sekian, itu enggak. 2019 atau 2020 kalau nggak salah itu ada kesepakatan antara asosiasi pengusaha tapioka dengan para asosiasi petani singkong yang menetapkan harga di situ range minimalnya itu kalau nggak salah di angka 1.100 apa 950 kalau nggak salah. Cuman itu terjadi waktu 2020, sedang kita kondisi setiap tahunnya pun akan berubah. Itu jadi perlu kami sampaikan juga, itu kapasitas itu bukan di pemerintah daerah. Itu karena kami tidak bisa mengintervensi sebuah korporasi, sebuah perusahaan untuk kalian tampung nih harga masyarakat sekian, itu nggak bisa. Manakala itu mereka tampung, akan tetapi rugi yang mereka dapat bisa-bisa malah naik out. Jadi
pertimbangannya banyak, Pak. Bukan berarti kami tidak berpihak kepada para petani, enggak. Kami sangat berpihak. Salah satunya juga udah berapa kali. Terakhir kami manggil di bulan Januari itu antara asosiasi singkong dengan petani singkong. Dan kita sudah agendakan juga untuk duduk bareng lagi dengan forum mungkin yang lebih agak besar untuk memastikan hal itu. Karena setiap keluhan harga mesti tidak jauh-jauh dari harga rendah, potongan tinggi. Cuma kita juga tidak memprioritaskan diri kita. Perusahaan memberikan potongan tinggi sudah mesti melihat itu. Selama ini kita para petani mungkin memprioritaskan terhadap tanaman-tanaman yang belum terinovasi. Yang sudah tanaman umum itu yang kita tanam. Itu mungkin itu. Yang lain sepakat juga yang itu ya? Ya kami yang teman-teman yang hadir pada sesi hari ini mencoba untuk mengawal itu ya, mencoba awal itu dan memperjuangkan itu. Kalau terkait pupuk, ini sedikit saya kasih tip. Pak Lurah masih di sini kan? Ini saya cerita kalau masalah pupuk. Kebetulan saya tinggal di Kampung Merangi, kepala kampungnya itu istri saya. Jadi di sana saya berusaha betul bagaimana kelangkaan pupuk di Kampung Merangi itu tidak terjadi. Karena setelah saya pelajari rencana definitif kebutuhan kelompok tani terkait pupuk, setiap tahun itu selalu didata berapa sih kebutuhan pupuk untuk masyarakat petani, itu selalu didata. Tapi kenapa selalu mengalami kelangkaan padahal itu sudah didata? Ternyata ada sedikit permainan nakal dalam tanda kutip dari pengecer atau bahkan dari kampung tani. Jadi jangan sampai kebutuhan masyarakat yang diajukan adalah kebutuhan kita sehingga pupuk itu keluar, tapi itu dimanfaatkan oleh pengecer ataupun gapoktan untuk meraup keuntungan dia pribadi. Karena begini, kalau pupuk itu dijual untuk kelompok mungkin hasilnya 500.000 perak, tapi begitu pupuk itu bisa diselewengkan, misalnya hasilnya bisa 15.000. Ya. Jadi di Merangi itu benar-benar kepala kampungnya mengawal betul kebutuhan pupuk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau seandainya pupuk itu datangnya pada saat kebutuhan pupuk itu belum diperlukan oleh petani, ditalangin dulu oleh kelompok taninya. Jadi kelompok taninya dulu yang menampung. Kalau seandainya tidak ada modal, kami yang ada di Kampung Merangi khususnya, kami modal di kelompok tani itu. Kami berikan modal untuk dia bisa menebus pupuk pada saat masyarakat belum butuh pupuk. Jadi itu mudah-mudahan di Uman Agung ini bisa diimplementasikan begitu. Ini sekedar tips saja. Jadi ini salah satu cara bagi saya sangat itu, karena hampir 1 periode jabatannya istri saya nyaris nggak ada keluhan masalah pupuk di kampung saya. Jadi itu salah satunya. Jadi jangan sampai pupuk itu turun datang karena alasan kelompok tadi tidak ada masyarakat yang nebus, tidak ada masyarakat yang ambil karena masyarakat belum ada tanaman. Jangan sampai itu dijadikan alasan diambil terus dialihkan ke yang lain. Itu dari saya. Terima kasih. Bila ada kesalahan dan kekeliruan, ada kekurangan, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kita tutup pertemuan reses pada hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.